Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 1 Lugar Vanian Arta Margianto dengan NIM L200190228, 2 Alfat Abdul Aziz dengan NIM L200190232, dan ketiga Elang Erlangga Purwanto dengan NIM L201190234, dan terakhir Syahrial Mubarak dengan NIM L201190246. Kami di sini akan menyampaikan presentasi singkat tentang aplikasi kasir berbasis OOP. Kami memilih aplikasi kasir yang melatar belakangi adalah banyaknya restoran atau warung makan seperti warung soto yang menghitung pembayaran di kasir yang masih menggunakan kertas dengan ballpoint dan kalkulator, sehingga masih memakan banyak waktu dan tidak efisien. Belum lagi dengan human error yang biasa terjadi pada manusia saat menuliskan nominal harganya. Lalu diciptakan aplikasi kasir berbasis Object Oriented Programming untuk memudahkan pekerjaan si kasir itu dan lebih akurat dalam menghitung pembayarannya. Tujuan kami membuat aplikasi kasir berbasis Object Oriented Programming untuk mempermudah pekerjaan manusia di bagian kasir di suatu restoran atau warung agar terhindar dari human error dan lebih akurat dalam menghitung. Manfaatnya adalah mempermudah pekerjaan si kasir dalam menghitung pembayaran setelah selesai makan. Dengan aplikasi ini, pekerjaan si kasir akan lebih akurat dan lebih transparan dalam pembayarannya. Ya, saya akan menjelaskan kode yang terdapat di aplikasi kasir berbasis Object Oriented Programming. Yang pertama adalah kelas. Deskripsinya kelas menu barang, mode penjualan, ucapan, dan penjualan. Mempunyai metode berupa publik dan kelas. Ucapan merupakan turunan dari superkelas penjualan. Superkelas penjualan merupakan abstrak kelas. Lalu objek. Deskripsinya adalah objeknya yaitu penjualan, ucap, data, dan tabel yang masing-masing ada di kelasnya. Lalu variabel. Deskripsinya adalah member dari kelas di mana setiap variabel memiliki tipe data double, int, dan string. Selanjutnya function. Yang deskripsinya adalah return merupakan fungsi dari ucapan, nama barang, satuan, harga, subtotal, ppn, total, dan tabel. Dan semua mengembalikan nilai. Lalu selanjutnya prosedur dan package. Selanjutnya adalah inheritance, yaitu deskripsinya. Kelas ucapan merupakan inheritance dari superkelas penjualan. Lalu abstrak. Abstraknya adalah penjualan. Enkapsulasi yaitu deskripsinya get nama barang, get satuan, get harga, get subtotal, get ppn, get total, dan get tabel merupakan enkapsulasi yang mempunyai metode publik dan memiliki tipe data double dan string. Lalu konstruktor, lalu interface. Ya, baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara kerja aplikasi kasir di warung makan Pak Mubarok. Yang pertama, ada tampilan awal, ya seperti inilah tampilan awal pada kasir warung makan Pak Mubarok. Lalu di menu barang, nah di situ terdapat menu-menu yang tercantum atau yang tersedia di warung makan Pak Mubarok. Ya, kita ambil contoh salah satu ya. Kita ambil nasi padang. Nah, nasi padang dengan harga 10.000 satu porsi atau satu piring. Kita bisa pilih berapa jumlah yang kita pesan. Kalau sama keluarga ya misalkan saja 4. Lalu kita simpan. Ya, dalam nota yang akan ditampilkan akan otomatis dikalikan menjadi 4, yaitu total harga menjadi 40.000. Lalu setelah itu kita dapat menghitung ppn dari subtotal, maka secara otomatis akan bertambah apabila tombol ppn kita centang. Ya, coba kita centang. Nah, harga bertambah menjadi 44.000. Jadi setiap satu porsi
dikenakan PPN sebesar 1.000. Setelah itu, kita dapat menghapus item pada nota apabila terdapat kekeliruan dengan cara kita klik terlebih dahulu pada tabel notanya. Kita klik, lalu kita hapus. Nah, nota atau daftar yang akan tertampil pada nota akan otomatis terhapus setelah kita klik hapus. Dan apabila daftar nota sudah benar dengan apa yang dipesan oleh pelanggan, maka kita bisa klik simpan. Lalu kita lunas supaya nota dapat dikeluarkan. Dan kita lihat setelah mengklik lunas, ya, akan terdapat tulisan yaitu terima kasih telah berkunjung di warung makan Pak Mubarok dan telah terbayar lunas. Mungkin itu penjelasan singkat tentang bagaimana cara jalannya program kasir pada warung Pak Mubarok. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pada penjualan kasir kali ini adalah yang pertama, mempermudah pekerjaan manusia di bagian kasir pada suatu restoran agar terhindar dari human error dan bisa lebih akurat dalam menghitung. Dan yang kedua, dengan aplikasi ini, pekerjaan kasir lebih akurat dan lebih transparan dalam jumlah pembayarannya. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.